Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi coding single perceptron dengan Python dan Keras. Nah, untuk untuk tugas ini kami mengambil dari video bagian keempat, yaitu di bagian ini. Coding single perceptron dengan Python Keras. Machine Learning episode 4. Nah, sebelum kami lanjut untuk menjelaskan materi ini, kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai Ketua Kelompok Nurwanda Aulia, dan ada anggota saya, Mesti Dewi Rohdatul Adwia, ada Jonathan Afriliansyah, dan juga Imam Ilhasul Jihad. Jadi untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang pertama ada alur coding single perceptron, di mana yang pertama ada definisi data, di mana membuat tabel logika atau dataset yang akan dipelajari perceptron sebagai referensi target output. Yang kedua ada buat model, yaitu inisialisasi model sekuensial keras dengan satu layer dense atau satu neuron input step sama dengan 2. Kemudian ada yang ketiga yaitu compile model, yaitu tentukan optimizer atau SGD dan loss function, yaitu mean squared underscore error sebelum training. Kemudian ada set data array, yaitu siapkan XS atau input dan YS atau target output dalam format NumPy array. Kemudian ada cek bobot awal, yaitu lihat bobot atau wake dan bias yang diinisialisasi secara random sebelum training. Selanjutnya ada training, itu jalankan model.find selama 1000 epoch agar model belajar dari data. Kemudian yang ketujuh ada tes dan prediksi, yaitu menguji model dengan data baru menggunakan model.predicts dan lihat hasilnya. Dan yang terakhir ada cek bobot akhir, yang dimana melihat perubahan bobot setelah training, kemudian nilai mendekati bobot sebenarnya. Yang pertama yaitu langkah definisi tabel data atau NGET, yaitu di mana ada tabel kebenaran N, yaitu X1, X2Y, di mana X1 itu ada 1, 0, 0. Kemudian X2 itu ada 1, 0, 1, 0. Kemudian untuk Y-nya yaitu 1, 0, 0, 0. Untuk penjelasannya itu kode ini mendefinisikan tabel kebenaran logika N sebagai doString, yaitu komentar multibaris. N menghasilkan output 1 hanya jika kedua input bernilai 1. Baris outputnya adalah string NX1, X2Y, string N1, 1, string N1, 0, 0, string N0, 0, 0, string N, 0, 0, 0, N, string N. Ini adalah representasi teks dari tabel data yang akan dijadikan target pembelajaran perceptron. Kemudian langkah kedua dan ketiganya yaitu membuat model dan compile, yang dimana yaitu ada import keras, yaitu mengimpor library keras, bagian dari TensorFlow untuk membangun model neural network. Kemudian ada keras.sequential, yaitu membuat model sekuensial. Kemudian lapisan disusun satu persatu. Di sini hanya ada satu lapisan dense. Kemudian dense unit sama dengan 1, input.shape sama dengan 2. 1 neuron output menerima 2 input atau X1 dan X2. Ini adalah single perceptron yang sesungguhnya. Kemudian ada compile optimizers, SGD loss sama dengan MSE, yaitu SGD sama
SGD sama dengan stochastic gradient descent. Untuk update bobot .mse sama dengan mean squared error sebagai fungsi loss. Selanjutnya yaitu langkah keempat, yaitu set data dan arsitektur model, di mana ada XS yaitu input data atau NumPy array 2D. Untuk 1,1,1,0,0,1,0,0 yaitu 4 baris data masing-masing memiliki dua fitur X1 dan X2. Kemudian YS-nya yaitu target output atau NumPy array 1D. Di sini ada 1,0,0,0 yaitu hanya kombinasi 1,1 yang menghasilkan 1 atau sesuai logika N. Kemudian ada model summary yaitu satu layer dense dengan output shape atau non,1 dan total 3 parameter W1, W2 dan bias B atau non, berarti bisa menerima beberapa pun jumlah data sekaligus atau batch size fleksibel. Nah, langkah yang kelima yaitu cek bobot awal atau sebelum training. Untuk nilai bobot awal atau randomnya W1 bobot X1-nya yaitu 0,14, kemudian W2 untuk bobot X2-nya yaitu 0,92, untuk biasnya 0,0. Ini adalah nilai random yang belum optimal. Untuk penjelasan output get underscore wax-nya yaitu model.get underscore wax itu mengembalikan list berisi dua array. Kemudian array pertama yaitu 0,14, 0,92 bobot untuk X1 dan X2 atau diinisialisasi secara random oleh keras. Kemudian array keduanya yaitu 0,0 yaitu bias diinisialisasi ke 0 secara default. Nilai-nilai ini belum bermakna karena belum dilatih atau inilah titik awal yang sebelum proses pembelajaran. Kemudian langkah ke-6, training model, di mana 1000 post. Untuk proses trainingnya yang pertama, 1 feed data XS ke model, kemudian menghitung prediksi Y, kemudian hitung loss, kemudian update W dan B, kemudian diulangi 1000 kali. Untuk penjelasannya yaitu model.feed adalah perintah utama untuk melatih train model perseptron. Kemudian XS sama dengan data input yang dimasukkan. YS sama dengan target output yang ingin dicapai. Untuk EPOS sama dengan 1000 sama dengan model akan memproses seluruh dataset sebanyak 1000 kali. Setiap EPOS bobot diperbarui menggunakan SGD untuk memperkecil loss. Selanjutnya ada tes prediksi dan bobot akhir kasus ND. Jadi untuk bagian pertama ini adalah prediksi data array 1,1, kemudian yang sebelah ini adalah ada bobot setelah 1000 epoch. Nah, hasil prediksi input array 1,1 itu outputnya adalah 0,74760616, di mana dia itu mendekati 1, jadi dia sama dengan true. Nah, perseptron ND memprediksi 0,747 itu bukan tepat
1,0 karena tidak menggunakan fungsi aktivasi sigmoid atau step. Jadi output mentah dari lapisan dense bersifat kontinu atau linier, namun nilai 0,747 itu sudah sangat mendekati 1. Jadi artinya model berhasil belajar bahwa 1,1 sama dengan 1. Nah, untuk bobot akhir yaitu W1 sama dengan 0,494, W2 sama dengan 0,499, dan biasnya sama dengan 0,246. Jadi bobot telah berubah jadi dari nilai random awal menyesuaikan diri untuk meminimalkan error. Selanjutnya di sini ada kasus 2 itu dataset regresi di mana W sama dengan 2 dan W1 sama dengan 2 dan W2 itu sama dengan 4. Nah, untuk rumusnya itu adalah Y sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 dan juga Y sama dengan X1 dikali 2 ditambah X2 dikali 4. Jadi perseptron diminta mempelajari hubungan linier antara input dan output. Jadi rumus targetnya itu Y sama dengan X1 dikali 2 ditambah X2 dikali 4. Jadi contoh barisnya itu X1 itu sama dengan 2, X2 itu sama dengan 3, kemudian Y-nya itu dia itu nilai 2 ini dikali dengan 2, kemudian ditambah 3 dikali dengan 4, jadi sama dengan 4 ditambah 12, jadi dia dapat hasil 16. Jadi Y-nya itu adalah 16. Begitu juga untuk baris selanjutnya, dia itu 4 dikali X1 sama dengan 4, X1-nya ini 4, kemudian X2-nya ini 1, baris ini. Nah, dia itu 4 dikali 2 ditambah 1 dikali 4, jadi hasilnya 8 ditambah 4, dan hasilnya adalah 12. Jadi X1 ini adalah X1 dan X2 itu adalah nilai yang dikali ya, atau yang dijumlahkan, sedangkan Y ini adalah hasil akhirnya. Jadi tujuannya itu perseptron harus menemukan sendiri bahwa W1 sama dengan 2 dan W2 itu sama dengan 4. Selanjutnya ada kasus 2, dia itu membuat model dan juga set data regresi. Di mana di sini adalah model sequential X12 data Y target regresi. Jadi model 2 sama dengan crash dot sequential dan satu input step sama dengan array 2, dia itu arsitektur identik dengan kasus ND. 1 neuron, 2 input, bedanya kali ini output akan berupa angka kontinu bukan 0 atau 1. Nah, untuk kode XS NMP array ini, dia itu 12 pasang data X1 dan X2 sebagai fitur, kemudian model akan belajar pola dari 12 contoh ini untuk menemukan W1 dan W2. Nah, untuk YS-nya itu, dia target output hasil perhitungan. Y sama dengan X1 dikali 2 ditambah X2 dikali 4, ini adalah jawaban benar yang harus dipelajari oleh perseptron. Nah, di sini ada bobot awal dan training model, di mana
Untuk bobot awal model 2 itu adalah random, kemudian untuk training model 2 itu adalah 1000 approach. Nah, perbandingan bobot awal versus target sebenarnya. Jadi, untuk parameter W1 bobot X1 nilai awalnya itu random yaitu 0,373, kemudian target sebenarnya itu adalah 2,0. Nah, setelah di training prediksinya itu 2,0. Nah, untuk W2 atau bobot X2 dia itu nilai awalnya itu 0,6244 ini dan target sebenarnya adalah 4,0. Kemudian setelah di training prediksinya itu 4,0 dan biasnya nilai awalnya 0,0, target sebenarnya juga 0,0 dan setelah di training hasil prediksinya itu juga 0,0. Nah, di sini ada hasil prediksi dan juga bobot akhir. Untuk prediksi input, dia itu array 1,3, di mana hasilnya 14,168. Kemudian untuk bobot akhir setelah 1000 approach. Nah, verifikasi manual prediksi matriks 1,3, Y sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah B itu sama dengan 1 kali 2 ditambah 2 kali 4 tambah 0 sama dengan 2 ditambah 12 sama dengan 14. Jadi model prediksi 14,168 itu sama dengan 14. Jadi bobot akhirnya itu perseptron berhasil menemukan W1 sama dengan 2 dan W2 sama dengan 4 hanya dari data. Ini adalah bukti bahwa perseptron dapat mempelajari hubungan linier secara otomatis. Nah, di sini ada kesimpulan dan perbandingan dua kasus tadi. Jadi, kasus pertama itu adalah ND gate, jadi klasifikasi. Jadi, input kombinasi biner 0 atau 1, kemudian targetnya adalah tabel kebenaran ND 0 atau 1, kemudian prediksinya itu adalah array 1,1, di mana hasilnya 0,747 sama dengan dia itu mendekati 1. Bobot akhirnya itu W1 mendekati W1 itu 0,49 sedangkan W2 itu 0,49 juga. Jadi tipenya dia itu binary classification. Nah, untuk kasus 2 itu dia itu regresi linear. Inputnya itu adalah pasangan angka X1 dan X2, kemudian targetnya adalah Y sama dengan 2X1 ditambah 4 X2, kemudian prediksinya itu adalah 1,3 di mana matriks 1,3 di mana hasilnya 14,168. Jadi hasil prediksinya adalah 14. Kemudian bobot akhirnya itu W1 sama dengan 2,0, W2 sama dengan 4,0. Jadi tipenya itu dia regression atau nilai kontinu. Untuk video presentasi dari materi ini kami cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.